Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tabel periodik unsur dan materi ikatan ion. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fairuz Fahrudin Adib dengan NIM 251904101020 dari kelas RPMA. Jadi, pengertian tabel periodik unsur adalah susunan semua unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atomnya atau jumlah proton dan kemiripan sifat-sifat kimia. Tujuannya agar kita mudah memahami setiap unsur seperti logam atau non-logam, reaktivitas, dan jumlah elektron valensinya. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian tabel periodik unsur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sini ada perancangan mesin atau alat. Dalam teknik tabel periodik membantu menghitung massa, jenis, dan kekuatan campuran logam atau alloy seperti baja, kuningan, atau perunggu. Lalu ada menghitung dosis zat kimia dalam obat atau makanan. Dalam dunia farmasi dan pangan digunakan tabel periodik untuk menghitung berat unsur Na, K, Fe, Ca, dan lain-lain dalam suplemen atau makanan. Lalu ada menghitung kadar atau persentase unsur dalam bahan komposisi kimia. Misalnya, di laboratorium logam, mereka ingin tahu berapa persen tembaga Cu dalam kawat listrik atau beberapa persen besi Fe dalam baja. Itu dihitung dari massa atom Ar di tabel periodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal materi tabel periodik unsur. Soalnya yaitu konfigurasi suatu unsur nyatakan sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Letak unsur tersebut dalam tabel periodik adalah, jadi kita akan menggunakan rumus N min 1 D NS. Jadi karena ini ada D dan S, jadi kita menggunakan ini ya. Jadi 3D pangkat 10 dari sini, lalu 4S pangkat 2. Jadi kita tinggal tambahin saja pangkatnya. 10 tambah 2 sama dengan 12. Lalu 12 ini itu termasuk golongan 2 ya. Jadi golongan 2. Lalu di sini ada D. D ini kita transisikan jadi golongan B. Jadi golongan 2B. Lalu kita mencari periodenya. Nah, cara mencari periode ini cukup dibilang gampang karena kita cuman cari N-nya yang paling besar yang mana. Lalu karena ini N yang besar itu 4, jadi ini periode 4. Lalu hasilnya itu coba kita cari golongan 2B, golongan 2B. Lalu periodenya periode 4. Berarti yang ini ya, periode 4. Jadi golongan 2B periode 4 itu yang C hasilnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada pengertian ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi karena perpindahan elektron dari logam ke non-logam, sehingga terbentuk ion positif atau kation dan ion negatif anion yang saling tarik-menarik. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian ikatan ion dalam kehidupan sehari-hari. Menghitung kadar garam atau NaCl dalam makanan atau air laut. Contoh garam dapur adalah senyawa ion Na+ dan Cl-. Dalam industri makanan atau kesehatan, digunakan rumus kimia dan perhitungan ikatan ion untuk tahu berapa banyak Na+ atau Cl- dalam produk. Lalu ada menghitung jumlah ion dalam larutan. Misalnya air mineral. Air mineral mengandung ion Ca2+, Mg2+, Na+, dan Cl-. Ahli kimia menghitung konsentrasi ion untuk memastikan air aman diminum dan sesuai standar. Lalu ada menghitung massa senyawa ionik untuk pembuatan bahan. Misalnya, membuat pupuk KCl atau CaCO3 harus tahu berapa gram ion K+ dan Ca2+ Cl- yang dibutuhkan agar hasilnya sesuai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal materi ikatan ion. Jadi soalnya itu tentukan konfigurasi elektron unsur 11Na. Jadi cara menentukannya itu gampang sekali. Kita harus mencari kulit atomnya. Kulit atom itu seperti K, L, M, dan N. Nah, kita harus mencari ini dulu ya. Karena Na itu jumlah elektronnya itu 11. Jadi kita mencari ininya. K itu maksimal itunya itu 2 ya. Maksimal elektronnya. Lalu L itu maksimal elektronnya 8. M maksimal elektronnya 18. N maksimal elektronnya 32. Nah, cara mencari ini tuh kita menggunakan rumus 2N 2N pangkat 2 ya. Jadi N ini tuh kayak misalnya ini tuh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi ini kayak kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Jadi tinggal dikali saja ya. 1 ini kita masukin sini. Jadi misalnya 2 kali. Jadi 1 kali 1 kali 2 kali 1 kuadrat dikali 2. Jadi 2. Gitu ya. Seterusnya gitu. Jadi karena kita pertanyaannya itu tentukan konfigurasi elektron unsur 11Na. Jadi karena sini ada jumlah elektron 11. Ini karena maksimalnya 2, jadi kita K-nya itu ambil 2 saja ya, karena maksimalnya itu cuma 2. Jadi K-nya 2, L-nya itu karena sisanya kan 9 ya, udah diambil 2, 11-nya itu kita ambil. Sudah diambil 2 sama K ini kulit pertama, jadi isi 9. Tapi tidak di L ini tidak bisa kita langsung isi 9. Karena maksimalnya itu cuma 8 ya, jadi kita tulis 8 saja karena maksimal 8. Lalu M ini kita sisanya saja 1 karena boleh kalau tidak bisa full 18 kita bisa kurang dari 18 atau 8 ya. Karena tidak bisa full 18 kita sisanya saja 1. Jadi ini 281 adalah konfigurasi elektron unsur Na ya. Jadi 2 hasilnya itu 281. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.